tim kuat emang kayak gitu. Ya lu lihat sekarang kayak Barca, kayak Madrid. Ini lagi masa transisi juga nih, ya kan. Sering banget kalah, apalagi Barca nih baru menang sekali di Liga Champions. Bakalan jadi headline terus kan dia. Karena emang tim gede kayak gitu, tim kuat kayak gitu. Coba kalau City kalah waktu di Liga Champions tuh sama siapa tuh? Ya nggak ada beritanya, City kalah itu mah nggak ada beritanya. Ya karena emang nggak ada yang mau lihat. City menang pun nggak ada yang baca beritanya. Emang nggak ada berita City kalah. Emang City nih, cari-cari juga City nggak menang ada. pun nggak bakal. Jadi buat pemain-pemain lokal di Indonesia agak terpacu motivasinya. Iya, siapa tahu kan dia mau masuk ke akademinya MU. Pak, Jangan dong. jangan ke Arsenal. Lebih baik ke Arsenal. Kan lagi Kalau habis dari Arsenal, kalau nggak jadi pemain bola, jadi stand up comedian bisa. Bisa. Kalau jadi pemain bola gagal, dia bisa jadi pelawak ntar. Hah? Ya kan? Oke, selamat datang kembali di Yoi. obrolan warung kopi. Nah, kali ini agak beda nih. Kan biasanya kalau obrolan warung kopi itu kita ngomongin tentang yang horor-horor kan. Cuma kalau gue pikir-pikir rada susah juga gitu kalau kita setiap hari ngomongin horor kan. Benar. Karena belum tentu setan ngomongin kita juga. Nah, kali ini gue pengen bawa obrolan yang emang bener-bener biasa diobrolin di warung kopi, yaitu bola nih. Ya, jadi bola itu emang nggak kemana-mana lah ibaratnya. Kita ada dimanapun ada aja bola terus pokoknya kayak gitu kan. Nah, sekarang sama gue udah ada Bang Pauji nih. Bang Pauji ini bisa dibilang orang karbitan deh. Nih lu lihat sekarang Bisa nggak? menjelma jadi fans tim apa aja. Ya itu karbitan emang bocah ya. Yang lagi menang gue dukung. Emang goblok. Dia pakai baju Fiorentina cuma kalau lagi duel PES sama gua itu pasti dia makainya City. Kalau nggak City apa lu biasanya? West Ham. Kalau nggak City, Norwich City. Anjing. Iya. Jadi itu ada Bang Pauji. Gue juga nggak bisa nyebut apa tapi kalau kumpulan jersinya dia ya jersey City lah paling banyak kayak gitu. Jadi di sini menandakan emang kalau fans City itu. Nggak dipakai City. Nah, kenapa nggak lu pakai? Ya, sekarang pakainya Fiorentina. Biar apa? Biar disangka Orang tua. fans fanatik. Fans fanatik banget tuh. Heeh. Apa pemain Fiorentina siapa sih? Fiorentina. Iya. Ridwan Barkowi. Pemain. Gak ada. Transfer ke Persib Bandung waktu itu. Sebelum ke Persib Bandung, Ridwan Barkowi dari mana? Emang ada. Dari Fiorentina. Marquee player. Fiorentina U18. Kayaknya pernah dulu ya. Iya. Emang Marquee player dia? Marquee player dia. Ya gue nggak tahu sih kalau Liga Dagelan. Lanjut. Ya, jadi udah nih dia sebenarnya lu fans apa sih sebenarnya? Gua fans Timnas Indonesia doang yang pasti. Udah pasti. Karena udah jadi warga negara Indonesia sejak tahun 1995. 1995. Iya, benar. Tapi KTP lu kan belum tahun segitu aja. Iya. Enggak serius. Lu fans apa sebenarnya? Fans apa? Gua sekarang lagi dukung City. Lagi dukung City nih. Soalnya City menang terus. Oh, sejak kapan sih? Sejak kapan? Sejak Sheikh Mansur berkuasa. Syekh Mansur ya, orang Arab. Nah, Benar. itu kan ada nih. Kalau nggak salah di Liga Inggris baru banget juga Newcastle tuh. Itu orang Arab juga itu nggak Iya. mau lu pegang juga nanti. Nanti kita belum tahu kelanjutannya kayak gimana nih. Ya kan denger-dengar kalau rumor transfer dari Newcastle kan dia udah mau ngambil Mbappe. Terus juga Donnarumma karena nggak kepake tuh di PSG juga mau diambil katanya. Banyak lah pemain-pemain bintang yang mau diambil. Nah itu nggak mau lu dukung dari sekarang gitu. Itu kayaknya mah bakal jadi AS Monaco yang kedua. Sebelumnya kan kita pernah tahu dulu Liga Prancis. Sempat ada dua klub yang tersohor, PSG sama AS Monaco. Namun AS Monaco kan cuman sebentar doang ya. Gara-gara mungkin apa namanya? Ya karena kan dia salah kalau AS Monaco. Tahunnya AS Monaco Ludovic Giuli dulu ya. Itu tahun berapa? Tahun berapa tuh? Giuli dulu. Sebelum Giuli tahun berapa itu? Nah, AS Monaco itu ya udah emang pas di Arab, bukan Arab dia. Zaman PS1 itu dulu gua SD. Oke, kalau AS Monaco kan karena ada kesalahan tuh, dia ngejualin pemain-pemain. Ya kayak model Mbappe, terus si Bakayoko walaupun jadi goblok juga sekarang jelek banget dia. Terus siapa lagi pemain AS Monaco yang baik banget dijual? Nah, Radamel Falcao.
Falcao emang goblok. Enggak, pas ke MU dia goblok. Enggak. gua Masuk nih. enggak sih. Emang MU tuh kadang Iya, dia suka apa namanya? Enggak, gua Eh, enggak membuat kenapa membuat pemain-pemain hebat jadi setara pemain-pemain Liga Indonesia. Ronaldo itu hasil produksi MU. Coba kalau nih Ronaldo waktu itu nerima pinangannya Wenger, bakal jadi apa dia sekarang? kagak gua. Tetap jadi orang hebat Enggak dia. bakal. Untung Ronaldo pindah ke Real Madrid. Kalau nggak jadi goblok dia. Itu dia dia pindah karena udah menangin Liga Champions di MU. Masalahnya kan kayak gitu. Kalau City kan belum pernah. Itu kalau misal kemarin Ronaldo nggak termakan omongan akal busuk si Sir Alex Ferguson buat pindah ke MU, ya kan? Nggak ada akal busuk Sir Alex Ferguson itu emang udah terbukti. Apaan? Udah terbukti kualitasnya makanya. Enggak, waktu itu di kayak- scout sama MU itu langsung Ronaldo tuh pengennya ke MU. Karena dia udah tahu emang kualitasnya. Itu CR kayaknya sih kemasukan orang Indonesia yang nggak enakan. Aduh, gue nggak enakan. Kalau nggak enakan iya, kalau nggak enakan Iya. orangnya iya gue bilang karena kan emang CR itu orangnya baik banget dia orangnya emang orang yang nggak enakan. Ada orang yang kena musibah pasti dibantuin sama dia. Cuma masalahnya kalau perihal pilihan waktu itu tuh emang CR pengen milih MU karena pure dia tahu Adanya kan siapa pengen ke klub City. berkualitas. Hah? Kayaknya pengen ke City kayaknya. Ya apalagi itu kan dia pernah ngomong sendiri. Dia nggak bakal ngehianatin rumahnya sendiri waktu itu. Yang artinya dia nggak bakal ke City kayak gitu. Karena City kan emang ya disebut rival juga bukan rival banget buat MU karena emang standarnya jauh banget gitu loh. Iya, yang MU Ya, standarnya mah standarnya standar City itu di tim Liga 3, bawah. tim Liga 3 Timor Leste. Enggak, MU MU nih. MU itu klub paling komplit di Inggris. Iya. Komplit Apa? kekalahan. Enggak, apa yang belum pernah dia menangin? Nggak ada yang dia menangin. Kita punya Liga Primer. Benar. Ada 20. Musim ini jadi 21. Itu ibarat zaman dulu. Itu musim ini 21 kalau misalnya kayak Kevin De Bruyne cedera. Liverpool Firmino cedera. Lukaku ketabrak motor. Gak ada. Lu lihat sekarang statistik di top score. Bener. Top skornya siapa? Ada Bruno Fernandes di situ. Lu mau bandingin Bruno Fernandes sama siapa? Bruno itu gelandang, men. Bruno itu gelandang. Iya. Masa ya ampun. Kalah sama gelandang semua tim-tim itu. Itu Bruno juga jadi top skor gara-gara dianya sendiri yang kepleset di Nggak kotak ada. penalti. Musim ini dia belum pernah yang ada tuh miss penalti kemarin. Ya. Nggak ada, Bruno tuh musim ini belum nendang penalti. Belum ada yang masuk penaltinya. Penalti juga sekali doang kemarin, habis itu nggak gol. Nah, intinya ya udah jangan kalau ke MU susah emang anjing kenapa sih? Kalau nggak MU tuh kayaknya lu pada kagak makan gitu. Gimana ya? Ya, bisa dia sendiri Nggak, yang gua- bikin ini Gua- orang-orang gua tahu. ngomongin. Nggak, gue tahu MU itu tim gede. Tim yang punya kelas. Tim yang emang udah menangin banyak gelar. Semua gelar komplit dari Liga Champions, Liga Eropa, Liga Inggris, yang domestik tuh tiga-tiganya udah full semua. Internasional udah dapat semua. Kayak gitu. Gue tahu emang udah gitu juga karena apa? Fanbase-nya gede banget. Nggak kayak City. Ya City mah nggak perlu fanbase Ini kan enggak kalau City mah emang udah kebukti dari lu sendiri kan lu bilang gue ngedukung tim yang emang hari ini menang. Kan kayak gitu. Soalnya MU dia bisa hidup sampai sekarang karena fansnya gede. Soalnya nggak ada trofi dia. Justru itu. Kalau trofi emang masih banyak ibaratnya nih 20 gelar Premier League nih buat puasa 7 tahun ini ya masih bisa nutupin lah kayak gitu. Kalau ibaratnya orang puasa nih ya udah masih bisa dibayar lah sama puasa-puasa yang kemarin kayak gitu sama gelar-gelar yang kemarin. gitu. Kayak Oh, gitu. Makanya ya udah tahan dulu lah buat rival-rival kan nggak enak men kalau jenjangnya piala nih MU udah 20 gelar nih ya kan. City masih berapa? Baru 5. Ya ntar sampai fans-fansnya sampai punya cucu, ntar juga bakal kesusul. Semuanya Ditahan juga 20 dulu, juga. ditahan dulu. Lu buktinya gampang banget nih setiap MU main nih, mau itu menang, mau kalah, mau seri, itu Ole selalu senyum. Itu udah bukti kayak apa ya? Ya udah biarin aja dulu kita ngepur dulu, kasihan ketinggalan jauh. Kayak gitu. Iya. Gue suka ketawanya aja. Semua ya.
Emang kayak Soalnya gimana kalau fans? nggak kuat, Enggak, fans MU tuh kayak gimana emang? Emang dia kalau fans MU itu iya buat nutupin kekurangannya dia. harus jago ya. Iya, harus jago ya. ngomong. Iya, bener. Bukan jago ngomong, kita ngomongin sesuatu yang fakta gitu. Ya gua akuin MU 7 musim tanpa gelar, terakhir sama Mourinho. Ya kan? Sama Mourinho pun waktu itu treble kan. Udah pernah ngerasain belum Treble sih? trouble. Enggak, treble winner, mini. Keren treble trouble. Enggak. Kalau trouble ya emang udah pas ditinggal. Makanan sehari-hari. Enggak, ditinggal Sir Alex doang enggak. Kayaknya MU dia pakai strateginya ini deh, kayak selebgram di Indonesia. Apa? Memperbanyak haters. Jadi semakin dibully dia semakin populer. Enggak. Iya. Bukan, kalau populer apa udah populer. Kalau populer udah populer. MU tuh cuman kasihan sama jurnalis-jurnalis sama wartawan-wartawan yang butuh berita. Oh gitu. Udah itu doang. Yang nungguin depan stadion gitu ya. Iya, karena MU nggak makan emang itu orang. Ntar nggak ada headlinernya. Ya itu kan yang dibilang Sir Alex emang kayak gitu. Ketika MU menang, beritanya itu nggak bakalan ada sama sekali. Tapi ketika MU seri aja, itu bakalan jadi headline. Nah, ciri-ciri tim gede emang kayak gitu. Ciri-ciri tim kuat emang kayak gitu. Ya lu lihat sekarang kayak Barca, kayak Madrid. Ini lagi masa transisi juga nih, ya kan. Sering banget kalah, apalagi Barca nih baru menang sekali di Liga Champions. Bakalan jadi headline terus kan dia. Karena emang tim gede kayak gitu, tim kuat kayak gitu. Coba kalau City kalah waktu di Liga Champions tuh sama siapa tuh? Ya nggak ada beritanya. City kalah itu mah nggak ada beritanya. Ya karena Orang emang emang nggak ada yang mau lihat. City menang pun nggak ada yang baca beritanya. emang Kayak gitu. nggak ada berita City kalah. Enggak. Emang City nih, cari-cari juga City nggak menang ada. pun nggak bakal ada yang baca beritanya. Siapa yang mau baca? Anak 10 tahun nggak bakal baca koran. Kayak gitu, anak 10 tahun nih nggak bakal baca yang namanya berita-berita di medsos, nggak bakal baca anak 10 tahun. Nah, yang ada dia mainnya Free Fire kan. Kayak gitu. Oh, gitu. Itu pun Free Fire adanya Ronaldo di situ. Ini podcast judulnya Iya. anu nih, pembelaan fans. Enggak, bukan Iya. pembelaan ini. Kita Kayaknya ngomongin yang lain nih. Sekarang ngomongin apa nih? Ini udah setengah jam pembelaan terus ini. Iya nih. Jangan ngomongin MU mulu nih. apa? Tadi potong aja ya. Nggak usah dipotong biar kelihatan. Kelihatan nyari berita. Kelihatan banget nggak siapnya kayaknya. Enggak siap ini. Kelihatan banget niatnya cuma pengen ngebully MU. Ya, emang gua waktu pas udah diajakin buat ngomongin bola, gua udah feeling. Emang. Makanya gua nggak pakai baju MU kayak gini. Bukan malu, memang nggak punya gua baju MU tuh. Ya, karena lu malu jadi lu nggak mau beli. Karena kami tidak mampu, Pak. Lu lagi cari apa? Nggak tahu. Hah? Berita Liga Champion. Di Liga Championnya kemarin udah tim-tim gede menang semua. Nih Liga Champion Apa tuh? kualifikasi Nah, ini. Afrika. Ini yang gue Juventus Galaxy versus Simba. Nah, itu apa? nggak tahu ini ketemu Liga Nggak. Champion. Itu yang gue bilang kemarin kan. Yang gue bilang tadi tuh. Mm-mm. Saking pengen yang ngebully MU sampai dicari juga beritanya. Kayak gitu. Ini daripada nih ya, kita ngomongin MU terus deh, ya kan, yang jelas ya udah pasti nggak bakal ada habisnya lah orang tim gede kan. Nih yang lagi anget banget nih tentang timnas Indonesia nih, Pak. Kan tadi lu bilang lu fans timnas Indonesia nih. Versi Indonesia. Gua sih nggak ngefans banget gitu. Karena selama federasinya belum bener, gua nggak bakal, ya tau lah kayak gitu kan. Nah kemarin yang U23 baru menang katanya. Oh itu gue baru menang, gue ngikutin banget sih. Lawan Nepal. Ya lawan Nepal. Nah. Rohit Chan. Iya, Rohit Chan. Chopia Rohichan. Nah, kemarin tuh ada gue nggak tahu salah satu akun media sosial atau apa yang emang dia ngekritik terus kan, ngekritik tentang federasinya, tentang pemain timnas Indonesia segala macam. Nah dia bilang ini ajang U23 itu nggak harus digede-gedein lah. Nah menurut lu gimana? Ajang U23. Nah, Nggak usah digede-gedein, tapi uji coba tetap harus berjalan terus. Karena kan harus ada sparingan terus. iya, tapi maksudnya digede-gedein gitu kayak Beritanya. beritanya. Kan lu tahu sendiri di Instagram banyak banget nih. Entah itu U23, senior, U19 itu pasti muncul aja tuh beritanya. Kayak dia ngegolin aja udah
Wah anjing dipujinya minta ampun. Nah itu menurut tuh gimana? Menurut gua bagus. Bagus ya deh anjing. Bagus apa bagus. Masalahnya gua nggak ngikutin nih beritanya nih Timnas U23 nih. Kata lu kemana ngikutin aja. Intinya gitu, U23 nih menurut tuh perlu disorot banget nggak sih walau dia lagi tanding, dia lagi ini gitu. Karena dia bilang ajang kompetisi U23 ini bukan ajang yang terlalu serius karena nggak masuk ke kalender FIFA, nggak nguntungin juga buat poin-poin di poin-poin timnas Indonesia gitu. Yang paling penting buat menambah pengalaman pemain-pemainnya. Nah, berarti penting ya. Penting. Nah soalnya ada yang bilang nggak usah disorot karena menurut gue juga ya itu kan kayak misalkan emang AFC U23 emang bukan jadwal yang bukan kompetisi yang masuk ke jadwal FIFA pun kalau seandainya barengan sama jadwal FIFA itu nggak bakal dihitung poin kan karena emang di situ kan kelompok umur. Nah cuma harusnya dia jadiin kesempatan yang tadi buat pengalaman. Udah gitu bukan pengalaman juga, gue yakin pasti squad itu bakalan ada. Udah gitu kan nih kita lagi tenar-tenarnya banget nih Indonesia, pemainnya board keluar segala macem kayak gitu. Nah itu bisa jadi kesempatan juga menurut gue sih. Ya, jadi buat pemain-pemain lokal di Indonesia agak terpacu motivasinya. Iya, siapa tahu kan dia mau masuk ke akademinya MU. Pak, Jangan dong. jangan ke Arsenal. Lebih baik ke Arsenal. Kan lagi Kalau habis dari Arsenal kalau nggak jadi pemain bola, jadi stand up comedian bisa. Bisa. Kalau jadi pemain bola gagal, dia bisa jadi pelawak ntar. Hah? bener. Ya kan? Iya bener dia jadi stand up comedian bener. Bahkan semua tim Arsenal sekarang udah jadi stand up comedian. Iya paling jago dia, paling ngakak abis pokoknya. Kompor gas semua kalau setiap main. Setiap main kompor gas semua. Gila, sabar banget jadi fans Arsenal ya. Apalagi nih. Jadi balik lagi sih ke yang pemain board ya, kayak apa ya, Egy ada, terus ada Egy nggak pernah menyerah dia. nggak pernah, Menyerah. Di Lecce Gedang dia walaupun cuma dijadiin sponsor. bisa jadi pemain yang gimana ya? Yang buat fansnya Lecce Gedang jadi meluas di sekitaran Asia Tenggara. Tapi udah unfollow semua Pak, sekarang. Iya. Main iklan sosis belum dia? Belum. Udah nggak ada. Nah, Udah nggak ada. sosisnya nggak ada, udah nggak. Sosisnya udah nggak ada. Iya. Jangan-jangan itu yang buat sepak bola kita turun karena sosis, jangan-jangan. Jangan penjualan sosis menurun ya, jangan. Sama yang Josh gitu. Jangan-jangan di Inggris pemain MU iklan sosis semua, cuma iklannya nggak sampai Indonesia. Enggak, Pak. Kalau pemain MU waktu itu ngebintangin kartu tri, Pak. Jaringannya lemot. Jaringannya lemot, ya udah gitu pemainnya lemot semua. Jaringannya lemot itu karena makainya iklannya pemain MU. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Enggak juga sih. Udah jangan MU anjing, kasihan weh. Sumpah. Karena kemarin abis menang loh Pak, MU Pak. Malam ini juga bakalan menang lagi dia. Lawan siapa sih malam ini? Liverpool. Ya lawan tim kecil lah. Tim kecil Liverpool. Benar. Tim kecil. Emang udah punya apa sih dia? Udah punya segala-galanya ya Liverpool. Kemarin terakhir menangin Liga Champion. Itu hoki Pak. Lawannya kan Tottenham. Tottenham asuhannya Mauricio Pochettino yang sekarang megang ya lu Paris lihat Saint-Germain. PSG bisa apa sekarang sama Mauricio Pochettino itu yang diharap-harapin sama fans MU juga buat ngisi jadi slot pelatihnya. Mendingan oleh anjing. Dia punya Messi kan? Hah? PSG. Ya, ibaratnya PSG udah punya Messi pun nggak bisa ngegerakinnya mau gimana? Sama kayak Oleh nggak bisa make Ronaldo anjing. Ini jadi jelek-jelekin MU sendiri kan? Ini coba kalau Ronaldo ke City aja kemarin jadi. Tambah goblok. Jadi bakal jadi top skor langsung. Ya, sekarang juga udah ngegolin terus Pak. Tunggu aja, ntar juga pindah. Ronaldo ngegolin terus. Itu berarti pemain-pemain MU yang lainnya Gantian di sini nih. Di top skor tuh ada Bruno Fernandes udah 4 gol. Nih kayu ijo Greenwood udah 4 gol. Nah, ini dia yang paling luar biasa. Apaan tuh? Pogba 7 assist. Joy. Yang disanding-sandingin sama KDB bisa apa anjing KDB? Karena Hah?
Karena kalau City dia Rebutan cewek sama Courtois. Pemainnya ini apa namanya? Tim kalau City. Ya di situ Semuanya kan bisa udah saling. pasti jelas ada peran. Di sini tuh KDB mau disandingin sama gelandang MU siapapun juga nggak bakalan menang kecuali disandinginnya sama Fred. Sama Fred. Fred apa tuh? Itu Freddie Mercury. kampret. Ada gelandang terbaik MU, Pak. Gelandang terbaik sepanjang masa. Dia tuh dulu diplot buat gantiin Pogba. Cuma sayangnya dia sekarang malah ngegantiin posisinya Van de Beek. Tuh buktinya berarti transferan MU tuh nggak selalu mulus berarti. Kalau transferan MU gua akuin emang goblok. Sumpah, buat apa sih dia beli apa sayap banyak-banyak padahal masih banyak banget pemain yang bisa dipakai. Malahan dia kurangnya di defensive midfielder. Malahan nggak dibeli kayak gitu, ngomongnya duitnya habis lah segala macem. Mic-nya di agak siniin kok. Ini kok. Mic siapa? Mic Haji. Sini, Gerakin ke sana. Enggak ini. sini, Disarungin gini. gini. Bukan ya ke sana, ke arah sana. Ini. Ke arah sana, ke arah Hajinya. Nah, Jatuh nggak? Nggak kan? Enggak. Jadi gitu. Kalau masalah transferan MU, emang gua akuin agak rusak. Itu dari zaman si itu megang si Edward. Itu megang udah berantakan lah transfernya. Cuma emang belakangan ini nih pas di tahun keduanya Ole itu udah mulai agak bener lah, transferannya udah sesuai target. Kayak gitu. siapa sih nama pelatihnya? Siapa? Cara nyebutnya yang benar gimana sih itu? Susah Pak. Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer. Solja. Gak tahu lah, susah aja namanya, orang Norwegia dia pokoknya. Intinya legenda MU lah. Kalau City kan emang gak punya legenda. Ya legendanya nanti Siapa? 15 tahun 20 tahun lagi. Patung pun baru dibuat kan? Hah? Patung Iya. itu sebagai tanda Tanda. apresiasi. Iya. Solskjaer itu dulu angkatannya Paul Scholes ya. Dia Ryan tahun Giggs, 99 yang waktu itu treble winner. Ryan Giggs, David Beckham. Iya, dia treble winner pokoknya ngalahin Munchen. Karena Ingat banget main PS1 tuh dia. lu pasti inget karena MU udah besar dari tahun-tahun dulu gitu. Kalau lu City lu nginget-nginget momen yang apa? Paling nginget momen waktu dia di Liga 2 degradasi, dibantai sama Middlesbrough 8-0. Kan yang itu yang Kalau diinget. pemain City momen yang diinget ya 6-1 di Old Trafford lah lawan MU. Enggak, tapi yang Hari ini pas banget 10 tahun perayaan kemenangan City 6-1 di Old Trafford. Pas Itu baru banget kita pertama. berapa nih sekarang nih? 23 Juli. emang fans MU itu syaratnya satu, ingetannya harus panjang. Karena kalau dia ingetannya nggak panjang, frustasi dia. Iya, kalau yang kalau diingat sekarang Apa? Yang mau sekarang kan ada. Waktu itu sama Mourinho kita menang Europa League. Ya kan? Kita juga Europa League. Ya, Europa League Sevilla juga bisa. Ya tadi menang gue di bilang, Liga. yang tadi gue bilang karena di Fiorentina lemarinya, kalau dilatih sama Jajang Nurjaman juga bisa di lemarinya, Pak. menang Liga Eropa. Di lemarinya udah ada Liga Inggris, Community Shield, terus FA Cup udah ada, Carabao-nya juga udah ada, Liga Champions-nya udah ada, apa Super Cup-nya juga udah ada. Apa nih yang kurang? Piala Eropa belum ada, makanya waktu itu sengaja. Dari kesengajaan itu akhirnya keterusan dia di Eropa Liga League. Eropa. Kayak gitu, puas kan lo. Enggak, udah intinya MU musim ini bakalan ya minimal 1 trofi lah buat gua. Trofi benar. 1 trofi. Community Shield. Enggak, udah. Community Shield mah kalau dia menang. Liga Inggris kalau enggak FA Cup. Piala Presiden Liga Inggris. FA Cup Enggak, Piala Presiden Liga Inggris Pak tahu. udah gugur bego. Ntar kalau Jerome Support jadi sponsornya Liga Inggris. Enggak, kalau di kebokap udah gugur dia. Lawan West Ham. Itu coba-coba strategi waktu itu masang pemain Menurunkan muda. pemain muda Pasti. biar ngasih pengalaman. Karena emang Pengalaman MU pahit sih, ya. Kan pemain muda udah senang dimainin, langsung dikasih ini kalahan. Itu kekalahannya juga karena wasit. Wasit. Nah, kalau lu tonton wasitnya emang kurang ajar. Kayak kemarin lawan Atlanta juga wasit. Wasit. Coba kalau wasitnya ngasih 5 penalti ke MU. Udah pasti. Di MU yang menang. Iya, kalau Bruno yang nendang gak gol semua udah.
Yang nendang aturan oleh Gunnar Solskjaer-nya langsung ya. Jangan DG aja lu suruh nendang tuh biar gagal ngangkat piala lagi anjing. Kayak gitu udah. Nah, nih malam ini kalau di Liga Inggris itu tadi sih yang seru ya cuman MU lawan Liverpool doang udah. Nah, itu juga hasilnya udah pasti. Nah, Chelsea nih. Gue baru update nih, Chelsea habis menang 7-0. 7-0. Lawannya Norwich tapi. Gitu. Norwich gitu tuh seharusnya bisa ngasih perlawanan tuh. Oh, gue tahu karena dia kenapa menang. Kenapa? Pemain Norwich ada yang di kartu merah, Pak. Oh, bingung. Kartu merah karena pasti lorotin celana wasit ya. Enggak. Ini udah dibayar ya Pak wasit. Kayak gitu. Ini karena di kartu merah aja makanya bisa menang 7-0. Gitu. Kalau MU kemarin Southampton itu nggak perlu kartu merah 8-0 dia. Oh, benar. Hmm. Karena emang oleh Gunnar Solskjaer taktiknya tuh luar biasa emang. Emang taktik dia keren. Cuma emang beberapa pemain nggak bisa nerapin. Tunggu deh punchline-nya aja. Enggak emang nggak bisa nerapin. Emang dia punya tuh strategi emang luar biasa sih yang Gunnar Solskjaer emang. Pasti luar biasa. Emang. Nggak kayak Pep. Gitu-gitu aja. Muter-muter doang udah bingung Iya. sendiri lo ntar. Balik-balik ke belakang lagi, balik ke Iya. depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi, gol. Nggak tentu juga. Iya benar. Waktu lawan apa itu? Penguasaan bola sampai 70% kan. Shootingnya sampai berapa puluh. Cuma kan kalah. Ya kan karena emang rezeki aja, belum rezeki. Nggak diakuin aja, emang nggak jalan strateginya udah mentok. Pep tuh kalau udah ketemu tim yang bertahan banget emang udah mentok udah. Salah satu tim yang bertahan di Liga Inggris. Ya itu Siapa? Arsenal. Norwich City. Bukan. Arsenal kan. Habis Arsenal beli tapi akhir-akhir ini lagi mulai bagus dia. Poinnya sama kayak MU sekarang, coba cek Liga Inggris. ya itu tadi gue bilang MU tuh kasihan udah ngepur dulu dia ngepur. Kita ngepur kebablasan degradasi. Ya dia kayak musim kemarin aja udah di puncak dingin nih ya kan beli pop mie dulu ke bawah. Iya. Habis itu lupa dia cara naiknya kayak gimana. Enggak, tapi MU musim ini gue yakin bakalan jauh perjalanannya. Benar. Di Liga Champions pun kayak gitu. Yang kemarin kan sempat diremehin tuh karena kalah sama Young Boys kan. Ya itu kalah lawan Young Boys juga karena lapangannya sintetis. Kita nggak biasa sama lapangan sintetis. Benar. Kayak gitu. Licin. Udah gitu juga pemain Young Boys tuh kurang ajar semua mainnya. Udah kayak AHPS Pati lah dia mainnya tuh. Kungfu semua. Nah, terus juga wasit lagi gue bilang. Wasitnya. Parah. Belum lisensi FIFA ya wasitnya kayaknya ya. Kayaknya sih belum dia. Oh gitu. Masa Dia lisensinya. ya, AWB di kartu merah. Cuman nginjek kayak gitu. Tapi kalau yang waktu itu nginjek kalau nggak salah Kevin De Bruyne juga deh. Apanya? Melanggar siapa waktu itu? Dengan situasi bola yang sama tapi nggak kena kartu merah. Ya karena bersih. Nggak bersih Pelanggaran lah. bersih. Emang kalau City itu ke wasit tuh kenceng dia. Ke FFP aja kenceng kan dia. Enggak lah, karena yang megang Syekh Mansur emang kan. emang. Ketuanya Syekh Mansur. Iya. Jadi kayak ya emang suksesnya City gue bilang ada bantuan duit lah emang. Di semua tim juga sama, Enggak. bantuan duit. Kalau MU jelas. Maguire Class diberi of puluhan 90. juta, pakai apa? Pakai duit. Ya itu kan gue bilang kesalahan transfer emang. Gitu. Gak sepatutnya dia dihargain segitu. Lagian juga yang awal-awal ngebikin harga transfer pemain naik kan siapa kalau bukan City? Salah. Loh, Gara-gara City. Neymar dong. Ya Neymar kan itu karena ngikutin. Karena pemacunya itu City yang waktu jor-joran beli pemain. Coba. Makanya Karim kan Maguire disidak sama KDB, tapi harganya mahalan Maguire kemana tahu. MU kena sidak FFP enggak? Enggak kena Pak, karena emang transfernya tuh emang wajar. Oh gitu. Coba kan kalau City waktu itu beli pemain nggak ada ngotak harganya kayak Sterling. Sterling yang nggak ada apa-apanya di Liverpool dihargain segitu gedenya. Karena itu. Nah itu pemacunya. Benar. Makanya kayak Barca kesempatan nih, wah Sterling yang kayak gitu aja dihargain segitu gede, masa Neymar yang punya skillful cuman dihargain 50 juta kan nggak mungkin. Makanya ikutan lah dia. Karena yang dibeli bukan cuma skillnya, nilai jualnya. Nah kan yang tadi gue bilang Sterling di Liverpool, gue tanya nih lu Sterling di Liverpool bisa apa? Bisa ngasih duit ke Liverpool dari penjualan dia ke City. Itu kayak kan City yang semua
hancur nih, sistem sepak bola hancur gara-gara emang City. Tapi Karena saya Mansur ya tuh ngeluarin duit segala macam. tapi semua, nah sekarang apa namanya, ujung apa namanya, gue ngomong apa nih, Apa gitu gue gak tahu juga apa. sekarang pandangan orang-orang terhadap sepak bola ya yang di ujung tinggi ya City lah. Enggak juga, Pak. Iya. Kalau Sekarang kita lihat ranking UEFA, coba cari ranking UEFA ada di Liga Inggris yang paling tertinggi siapa? Liverpool. Ranking City dong. Sekarang peringkat pertama UEFA itu Bayern Munchen, Ya, kedua City, ya ranking ketiga nggak tahu. ranking percuma. MU ranking berapa? Nggak Hah? masuk 10 besar kali kayaknya mah. Dia belasan lah. Ngepur. Ranking percuma, Pak. Ranking tanpa dibarengin dengan prestasi sama aja. Ya kan ada prestasi juga. Ranking berfungsi buat ini koefisiensi pengocokan undian di Tahu ini. ditaruh di pot berapa segala macam kan. Ya gue tahu. Cuma kan masalahnya Masa MU ntar pas pembagian pot sama Young Boys lagi gabungnya? ya kemarin pot 2 Pak MU Pak. Nomor dua. Pot 2 dia kemarin. Nggak cuma ya kalau rankingnya cuma ngaruh ke Liga Champions nggak masalah. MU udah sering di grup neraka. Tapi coba lu kalau dalam satu klub bola itu pendapatan paling gede dari mana? Merchandise atau trofi Iklan atau TV, apa iklan TV, hak siar Nah. paling gede. Jual pemain. Tapi kalau MU Kalau merchandise dari fans, penjualan merchandise ke fans, share-nya oh enggak. Masih nggak terlalu gede. Paling gede sih hak siar sih kayaknya. Tapi kalau dari jumlah fan base yang paling gede apa apanya? di Liga Inggris? Ya, MU kali, MU hak Liverpool kali ya? MU udah pasti. Nah itu berarti jadi MU itu semacam kayak ya udah gua gak bakalan bangkrut juga, mau kalah terus juga Ya karena kalau karena ngebahas fansnya banyak. tentang MU yang turun, ya sejujurnya kesalahannya ya ada di manajemen. Atau Itu pun mungkin udah atau mungkin manajemennya sengaja dibikin lucu, bukan sengaja. jadi biar dibully, biar banyak yang nonton, Iya. akhirnya hak share jadi mahal pak. Iya, akhirnya dia dapat duit yang banyak kan. Emang itu Pak. tujuannya. Tujuannya si Glazer tuh emang itu, duit anjing. Harus ada yang ditonjolkan. Konspirasinya itu. Makanya itu kenapa gue setiap nonton MU gue makanya streaming ilegal. Ntar gue ditangkap nggak? Nggak, gue streaming pakai Mola. Gue nggak streaming ilegal. Gitu ya. Pakai Mola. Nggak, jadi yang tadi balik ya ke pot ya. Ke pot tuh MU emang udah biasa ada di grup neraka. Musim kemarin sama PSG Sekarang kalah PSG sama MU. Baik kan, lu pada takut mungkin lihat PSG segitu banyaknya pemain bintang kan. MU yang kemarin belum ada Ronaldo, MU yang kemarin belum ada Rafael Varane. pelatihnya masih Ole Gunnar Solskjaer lagi. Sih, sebenarnya pelatihnya bukan dia, karena bukan dia yang diri di samping lapangan. Gitu siapa dong? Nggak ada pelatih MU. Orang semuanya pemain tuh nungguin di bench. Orang sengaja biar lucu kok, biar hak siarnya Emang, mahal gitu. emang lucu. Kalau disorot dia oleh lagi ketawa emang. Gua nggak tahu ngetawain apa dia. Kan yang dipenisasikan kan sisi entertainnya. Iya. Ya udah mirip, Biarlah main kalah, yang penting udah- menghibur. udah Yang penting mirip-mirip. banyak yang nonton dulu. ya udah mirip-mirip Rans Cilegon sama AHP Spati lah. Ini City udah mulai ikut-ikutan tuh dari jersey, udah mirip Rans Cilegon tuh jersinya. Kalau nggak salah ntar mau diakuisisi. Sama Raffi Ahmad. Enggak, jadi mau buka cabang. Oh. Kalau di Australia dia punya Melbourne City. Di Amerika punya apa namanya? New York. New York City. Ntar di Indonesia Cilegon City. Berarti udah kayak Red Bull ya. Red Bull Depok tapi. Tim kemana? Red Bull Depok. Depok. Jadi kayak gitu Pak. Kalau buat gue ya, buat MU nih. Pot itu nggak masalah. Dia mulai ada di pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Nggak masalah. Ketemu tim apapun nggak masalah buat dia. Kita udah biasa ketemu Juventus, kita udah biasa ngalahin Munchen, kita udah biasa ketemu sama Barca di final walaupun kalah 2 kali.
Ya biasa ngelawan itu semua. Ya Biasa udah kalah. biasa. Kalah nggak biasa sebenarnya Pak. Emang semenjak dipakai sama ditinggal sama Alex Ferguson aja jadi biasa kalah kita. Ya gitu. Biasa mengalah ya. Ya mengalah ya, sebenarnya mengalah bukan kalah lah. Karena kasihan kalau tim-tim lain kesusahan lawan Karena MU. manajemennya tahu dia. Kalau dia menang terus, Ntar lama-lama bosen. makanya udah deh ini dibikin hancur aja deh. Iyalah. Biar ratingnya tinggi terus nih. Semakin banyak yang ngebully kan, semakin banyak yang pengen nonton Nah, kan. pasti. Karena itu tujuannya mulia, sebenarnya MU tuh mulia. Yang tadi gue bilang mau ngasih makan wartawan, Iya. ya kan, ngasih hiburan ke lu semua kayak gitu. Ntar di surga ada pintu khusus. Pasti Fans ada. MU Ini masuk. buat fans MU nih, surga Nah, nih. Jalan. Selama hidupnya penuh dengan Iya. kesabaran. Sampingnya ada Arsenal kan. Iya. Udah di bawahnya ada tuh Milan ntar. Aduh. Jadi ya itu sih karena kalau ngebahas jadi ngebahas MU anjing kenapa? Yang tang-tang mau main Tapi sekarang MU itu poinnya 14. Itu hanya beda 2 top poin sama Brentford, tim baru promosi kemarin. Nah, itu gimana kok bisa begitu ya? Brentford sama City cuman beda berapa poin, Pak. Ini masih game week ke-8 Benar. yang hari ini Perjalanannya masih minggu jauh. ini 9 masih ada 29 20-an ada 29 permainan lah. Perjalanan masih panjang Masih untuk menuju jauh. dasar klasemen. Iya. Tenang aja, masih banyak poin-poin Masih yang bisa harus ini, dibuang. iya. Norwich Iya. sih masih bisa ngejar Masih MU, banyak. masih ngejar MU masih bisa. Pokoknya selama Oleh nggak dipecat nih, udah pokoknya surga buat fans MU udah yakin gua. Jadi Tapi yang perlu kita pelajari dari fans MU adalah selalu optimis. enggak, Pak. Kita punya tagar sendiri, Apa Pak. tuh? Tetap pesimis, Pak. Oh, gitu. Karena kalau kita optimis, MU pasti kalah. Kalau kita pesimis, belum tentu menang juga. Senang juga ya. Palingnya nggak sakit hati lah. Ya seenggaknya seri lah kayak gitu. Iya, karena kita kalau dari awal udah nggak terlalu kepengen buat menang. Kalau kita dari awal pasti dah udah nggak usah ini banget dah. Udah. Ya, tapi hari ini gue yakin MU menang sih lawan Liverpool. Mudah-mudahan menang. Ya, pasti. Karena kalau misalnya MU menang lawan Liverpool, City ntar poinnya bisa lewatin Liverpool. Ya itulah, emang tim kecil perlu bantuan tim yang lain buat nyampe ke puncak. Benar. Kayak gitu emang. Mana sih klasemennya? Ya, 17 poin lah. Ntar City kalah kan jadi sama poinnya. Lagian juga ya itu, lu cuman bedanya City belum kalah 2 kali, MU udah duluan kalah 2 kali. Iya. Kayak di situ aja. Nah, itu kan ntar kalau dilihat kayak Chelsea itu. Ntar masih kalah sekali, ntar belum kelihatan aja. Bisa jadi di putaran kedua di musim panasnya bakalan banyak kalahnya kan nggak tahu. Kayak lawannya pasti kemarin City kalahnya. Lawan Tottenham Hotspur pada Tottenham, game week pertama. Tottenham Itu belum nyetel. nggak dipegang sama pelatih bekas Wolverhampton aja kalah. Ya gitu, gimana lawan Karena itu Oleh yang penuh pengalaman, Pak. Ini belum ketemu aja, Pak. Kalau udah ketemu mah habis City, yakin. Habis City, Habis. Norwich City. Bukan Manchester Udah City emang lah. udah kalah dia. Gitu. Udah kalah sama MU. Lagian juga di 2 game itu MU kalahnya sama siapa sih, Pak? Sama tim kecil, Pak. Emang dia tuh ibarat katanya Apa? emang pembagi sedekah bagi tim-tim lain. Ya, Oleh kan Robin Hood emang. Robin Hood-nya Liga Inggris. Oh, enggak, kasihan kayak kemarin kan di Carabao Cup, kasihan nih anjing West Ham. Belum pernah menang. Belum pernah ngerasa ini jauh. Langkah jauh di Carabao Cup udah kasih. Ini kayak gitu nurunnya pemain-pemain muda. Karena MU fokus ke Liga Inggris kan setahu gue ya. Enggak. Juga. Enggak ada fokusnya dia. Kemana nggak fokus kemana-mana ya? Enggak fokus deh. Dia Dia katanya pengen pindah ke Liga Indonesia kayaknya biar menang biar tuh. bisa menang terus. Iya. Itu pun belum aja ketemu sama Persiraja Banda Aceh kan. Bisa di Habis sudah. Heeh. Jadi ya itulah. Asli, tapi kenapa jadi MU kan? Ini udah mau 40 menit. nih. Udah kan. MU terus. Tadi perjanjiannya 30 menit. Emang bangsat emang. Tapi yang jadi tontonan menarik adalah City lawan Brighton.
peringkat 3 melawan peringkat 4. Yo, ini Ya super itu. duper big match. Tanda ya kan City harus waspada sama Brighton. Heeh. Yang di mana? Nah, yang tadi gue bilang MU bakalan menang, City bakalan kalah, poinnya bakalan sama. Oh, Itu. gitu. Ya selisih gol juga nggak beda jauh, Pak. Cuman beda berapa? Sama. Weh jauh anjing. City 13, MU 6. Apanya? Kapan dibantai sih MU? Selisih gol. Perasaan MU ngebantai mulu. Yo. Nah, iya udah. Prediksi lu udah buat nih ntar pertandingan nanti nih. Itu ada Crystal Palace lawan Klub Sultan Newcastle. Mm-mm. Siapa yang menang? Yang menang Newcastle. Newcastle. Karena logonya kuda laut. Apa bedanya anjing? Terus ada Leeds United sama Wolves nih. Heeh. Yang menang Wolves. Wolves, Logonya serigala. Serigala. Ada Watford sama Everton. Watford. Karena Logonya rusa. susah. Iya. Southampton sama Burnley. Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Nggak ada logo binatang. Nggak ada logo binatang ya? Iya. Nah ini kan dari tadi logo binatang. Brighton elang nih. City perahu. Yang menang udah pasti kan? Manchester City. Salah. Soalnya Brighton. perahunya nggak bawa. Oh jangan salah Pak, di laut itu keras Pak, Oh, benar. burung Pak. Hati-hati aja. Tapi prediksi gua Brighton menang sih. Ya, mantap. Ya 5-0 lah. Nah, ada West Ham sama Tottenham juga deh. Yang menang West Ham lah. West Ham ya. Soalnya Tottenham akhir-akhir ini tuh lagi nggak bagus-bagus banget men. Nah itu yang gue bilang tadi, jangan jumawa dulu di awal. Betul. Tottenham yang 3 laga awal kalah, menang terus aja. Sekarang jadi peringkat berapa dia kan? Jadi peringkat berapa tuh dia? Peringkat di atas MU yang jelas. Enggak anjing. Iya. Masa sih? Tottenham 5, Oh MU bangsat 6. maluin bangsat. Itu lu buka websitenya, website khusus MU kali kok. Iya, Kagak. dia isinya MU semua kayaknya. Kagak Liga Inggris, mana mungkin MU nyariin jadwal tim lain. Apalagi di sini ada City Liverpool kan jijik juga. Ada Brentford sama Leicester deh. Yang menang Brentford. Ya, Karena bisa kita tahu dia bisa ngasih perlawanan sengit. gila. Ke Arsenal dia bisa menang. Apalagi Arsenal Liverpool ya. bisa dibikin seri. Arsenal tim favorit juara ya. Gila. Ini Brentford belum pernah ketemu MU Parah. aja nih. Sampai bikin mental Arsenal down dia. Benar. Nah, ada MU sama Liverpool nih big match. Klasik. Penutup game week ke-9 Penutup game week 9 ya udah pasti ditutup oleh MU sama Liverpool. nggak bakal ada kejutan. MU udah pasti menang, nggak bakal ada kejutan. Gue pasti yakin. menang. Ya 3-0 lah, CR hat-trick. Kalau Liverpool kipernya masih Loris Karius bisa menang MU. Udah dijual. Nah itu. Liverpool kan ya tim-tim lain nggak pernah ngehargain jasa pemainnya lah. Benar. Tapi kalau di MU pasti dihargain. Makanya banyak banget kayak pemain-pemain bekas MU nih yang udah pernah ngebela MU terus dia pindah, dia balik lagi, itu pasti bakalan mau. Karena ya emang semua pemain ngakuin kok MU tempat yang nyaman. Ya itu walaupun manajernya Karena kalau di MU kenapa tempatnya nyaman, pemainnya nggak perlu serius-serius banget main bolanya. Kayak PNS gitu ya. Iya. Udah lah gua main bola ya udah nggak usah serius-serius banget toh. Iya nggak usah takut. menang juga. Iya nggak takut dipecat. Kayak Ole Gunnar Solskjaer coba. Sampai sekarang agak takut dipecat. nanti dia. gue tanya ya. Iya, nanti udah. gue tanya. Iya sih, Pada ya. makanya jadi pada seneng main di MU. Bener itu. juga sih kenapa Phil Jones Udah nggak zona pernah kayak dijual. zona nyaman. Main di MU. Phil Jones nggak dijual kan, padahal nggak dipakai. Jesse Lingard juga, tapi masih guna sih Jesse Lingard. Ya deh, gitu ya, bangsat anjing jadi gue yang dibully emang setan. Oke, itu aja mungkin obrolan hari ini ya. Jadi buat fans MU tenang aja, kita kuat. Ya, MU pasti bakalan menang kok nanti. Ada 72 bidadari nanti menanti. Nih. Bangsat nih yang ngatain MU nggak berani muncul di kamera emang takut dia. Jadi ya udah itu aja buat obrolan hari ini. Mungkin di obrolan warung kopi kedepannya kita bakalan tetap ngebahas tentang bola, bukan ngebahas tentang MU. Mungkin dari liga-liga benua lain yang mungkin Bisa menarik. lah, bisa. Karena Zona iya. zona CONCACAF belum kita obrolin. belum di situ kan masih ada Santos. Zona CONCACAF Afrika ya? Afrika. Afrika. Iya Santos ada di Afrika.
Terus Nonton siapa? Hah? Ya orang Afrika nanti yang nonton. Benar. Nggak, tapi menarik sih kalau kita ngebahas liga terbaik di dunia juga, Liga Indonesia. Liga Indonesia. Benar. Ya mungkin kita bisa mempertemukan nanti antara dua fans terbesar di Liga Indonesia, Trans Entertainment dengan AHPS Pati. Sama Dewa United. Jangan Dewa United, serius dia ngebangun sepak bola itu di Tangsel aja. Bagus emang buat pertumbuhan sepak bola di Tangerang Selatan. Ya itu, karena gue juga ngedukung banget karena prospeknya bagus dia. Benar. Itu stadionnya juga deket rumah gue, jadi gue dukung pasti. Oh, di mana? Hah? Di community center. Di community center Pak dia Pak. Nih ada nih Bung Rendra Sujono, kalau butuh karyawan saya siap. Jadi udah itu aja, nanti di obrolan warung kopi kita bakal ngebahas tentang bola juga, tetap konten-konten lama kita nggak bakal kita tinggal kayak pembicara tentang horor, karena di sini juga kita belum nemuin ya horor yang baru tuh kayak gimana gitu, karena bosen aja kalau ngeliat orang digangguin setan udah biasa gitu. Pengen yang lain gitu. Pengen yang kita ngegangguin setan. Iya, kita yang gangguin setan gitu. Jangan. Jangan. Ntar menunggu sini kan. Iya. Jadi itu aja. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua, kalau suka sama video ini like, komen, dan di subscribe juga. Dan mohon maaf juga kalau emang ada kata-kata yang ya kurang enak lah didengar, khususnya buat fans MU ya. Sabar, tadi tetap sabar. Udah itu aja. Benar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.